Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Bahaudin Nisan dari kelas TBIN 5C akan mempresentasikan rancangan profil bahan ajar yang akan saya buat pada nantinya. Baiklah, judul bahan ajar yang akan saya buat pada nantinya yaitu berjudul Membuka Cakrawala dengan Teks Eksposisi. Keunggulan bahan ajar yang akan saya pakai, yang pertama yaitu materi dan bahan ajar urut dan lengkap sesuai dengan KI dan KD serta indikator. Yang kedua, bahasa dalam bahan ajar yang akan saya buat yaitu mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, bahan ajar yang akan saya buat akan menarik dan tidak membuat bosan peserta didik. Dan yang keempat, teks eksposisi dalam bahan ajar bermuatan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahan ajar ini saya menggunakan materi fenomena remaja dan gadget karena hal tersebut sangat erat dengan kehidupan peserta didik. Dan yang kelima, penugasan dilakukan secara berkelompok agar terbentuk rasa persaudaraan, akan tetapi penilaian akan dilakukan secara individu sebagai bentuk tanggung jawab dari peserta didik. Bentuk bahan ajar yang akan saya buat yaitu bahan ajar visual non-cetak yang akan dipadukan dengan media audio visual. Untuk selanjutnya yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Struktur teks eksposisi meliputi yang pertama judul, yang kedua pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah dia pro ataupun kontra terhadap tulisan. Yang ketiga, argumentasi. Bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan diperjelas secara runtut, semakin baik kualitas dari tulisan tersebut. Yang keempat yaitu penegasan ulang, penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya. Nah, persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan sangat penting diketahui peserta didik agar nantinya teks yang diproduksi oleh peserta didik sesuai dengan KI dan KD yang telah ditetapkan. Ciri kebahasaan teks eksposisi meliputi yang pertama bersifat objektif pada pembuatan persoalan dan tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua bersifat informatif. Setelah dibaca, peserta didik merasa mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan PUEBI. KD dan indikator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan KD 3.4 mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi serta indikatornya. Yang pertama yaitu mampu menelaah struktur teks eksposisi dan yang kedua mampu menelaah ciri kebahasaan teks eksposisi. Kegiatan pembelajarannya meliputi yang pertama, kegiatan pertama, peserta didik mengamati dan menyimak serta menganalisis struktur teks eksposisi yang disediakan oleh guru melalui media PowerPoint. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan pendidik untuk mendiskusikan isi tiap bagian struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Kegiatan yang ketiga, peserta didik berdiskusi kelompok untuk mendiskusikan isi tiap bagian struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Kegiatan keempat, peserta didik mendiskusikan isi bagian struktur teks eksposisi, yaitu
pertama judul, yang kedua tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, serta yang ketiga penegasan ulang dan rekomendasi, serta mendiskusikan ciri kebahasaan teks eksposisi yang meliputi makna istilah, kata-kata konjungsi, kata-kata leksikal, kata-kata perujukan, kata-kata pronomina, dan kata-kata persuasif. Kegiatan kelima yaitu kelompok dengan secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasi hasil kerjanya. Kelompok lain memberi tanggapan meliputi judul, tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang dan rekomendasi, makna istilah, kata-kata konjungsi, kata leksikal, kata-kata perujukan, kata-kata pronomina, serta kata-kata persuasif. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan penilaian teman sejawat. Rubrik penilaian pembelajaran terdapat dua aspek. Aspek yang pertama yaitu kelengkapan struktur. Kriterianya dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang terdiri dari pertama judul, kedua pernyataan pendapat atau tesis, ketiga argumentasi, dan keempat penegasan ulang. Skor 4 jika siswa mampu mengidentifikasi 4 kriteria. Skor 3 jika siswa mampu mengidentifikasi 3 kriteria. Skor 2 jika siswa mampu mengidentifikasi 2 kriteria. Dan skor 1 jika siswa mampu mengidentifikasi 1 kriteria. Yang kedua, aspek kelengkapan ciri kebahasaan. Kriteria mampu mengidentifikasi makna istilah dalam teks eksposisi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kata-kata konjungsi dalam teks eksposisi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kata-kata leksikal dalam teks eksposisi. Yang keempat, mampu mengidentifikasi kata-kata perujukan dalam teks eksposisi. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kata-kata pronomina dalam teks eksposisi. Dan yang keenam, mampu mengidentifikasi kata-kata persuasif dalam teks eksposisi. Skor 4 jika siswa mampu mengidentifikasi 5-6 ciri kebahasaan. Skor 3 jika siswa mampu mengidentifikasi 3-4 ciri kebahasaan. Skor 2 jika siswa mampu mengidentifikasi 2 ciri kebahasaan. Dan skor 1 jika siswa mampu mengidentifikasi 1 ciri kebahasaan. Tugas yang dilakukan oleh peserta didik dihitung dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali dengan 100. Terima kasih, semoga bermanfaat.